Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil allam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala jami'il ala'i wan ni'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi al-kiram, amma ba'd. Tayyib, nuwasil darsana fi kitab Mutammimatul Ajurrumiyah fi ilmi al-Arabiyyah lil-Allamah Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Wa qad akhadna min qabl, kita sudah pelajari sebelumnya pembahasan tentang apa terakhir? Sekarang masuk di alamat i'rab. Tayyib. Mana iqra? Iqra. Ahsana ilaikum. Babul ma'rifati alamatil i'rabi. Alamatul raf'i li raf'i arba'u alamatin. Alamatin dhammatu wa hiya al-aslu wal wa'u dhammatu wa hiya al-aslu wal wa'u wal alifu wan nunu wa hiya na'ibatun 'anil dhammati mawadi'ud dhammati fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'ah fil ismil mufradi munsarifan kana aw ghayra munsarifin nahu qala Allahu wa idh qala Ibrahimu wa idh qala Musa wa fi jam'i taksiri munsarifan kana aw ghayra munsarifin nahu qala ashabu Musa masaqinu tardawnaha wa min ayatihil jawari wa fi jam'il muannathis salim wa amma humila alaihi وما همل عليه نحو إذا جاءك المؤمنات وأولئك وأولاة الأحمال نعم. قال المؤلف وهو محمد بن Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Hattab rahimahullahu ta'ala, babu ma'rifati alamatil i'rab. Babu عندك يا إرشان babu khabar li mubtada ain mubtada li mubtada'in mahdhuf takdiruhu hadza babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini adalah bab pembahasan tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, babu itu bisa mudhaf, bisa juga tanwin. Jadi hadza babun ma'rifatu alamatil i'rab. Bisa juga hadza babu ma'rifati alamatil i'rab. Kalau antum tanwin berarti ma'rifatu sampai akhir itu badalnya babun. Jadi takdirnya begitu. Hadza babun.
ma'rifatu alamatil i'rab, bisa juga mudhaf ilaih. Hada babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, alamati indaka arham, mudhafun ilaih. Tayyib. Berapa kali mudhaf di situ arham? Babu ma'rifati alamatil i'rab. 3 kali mudhaf. Babu mudhaf, ma'rifatu mudhafun ilaih dan dia mudhaf. Alamati mudhafun ilaih dan dia mudhaf. Al-i'rabi mudhaf ilaih. Nah, 3 kali. Alamati dia isim apa? Jaman salim. Nah, lirraf'i arba'u andaka azam. Lirraf'i ar-raf'i isim fil harf. Sudah hafal tanda-tanda isim kan? Isim apa tandanya? Ada alif lam, apa lagi? Huruf jar, apa lagi? Kasrah. Ya, 3 tanda. Indaka arba'u isra. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Lirraf'i. Nah. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu indaka ya Fadi. Ad-dhammatu. Kenapa rafa? Bisa badal, bisa mubtada. Tayyib. Badal ke mana? Arba'u badal apa? Kul min kul, ba'd min kul. Ba'd dhamma kan 1 dari 4. Berarti ba'du min kul. Ba'du min kul. Nah, wahiyal aslu. Hiya kembali ke mana hiya? Fuadi. Dhammat wahiyal aslu. Hiya mubtada fi mahalli apa dia? Al aslu. Ini menunjukkan bahwa mubtada dan khabar itu tidak selalu berkesesuaian naunya. Hiya apa hiya? Muannats. Al aslu mudzakkar. Tidak selalu sesuai. Memang kebanyakannya sesuai. Kebanyakannya apa? Sesuai. Sudah ada di Tuhfah, pernah di syarah Tuhfah, apa di syarah Al-Jarumiyah, sebutkan di situ bahwa asalnya mubtada khabar, apa asal mubtada khabar? Sesuai, ya. Antara mubtada dan khabar, mufrad. Zaidun qa'imun. Az-zaidani qa'imani. Az-zaiduna qa'imuna. Berkesesuaian, ini asalnya. Tapi kadang tidak sesuai. Asalnya mubtada khabar sesuai naunya dan sesuai adatnya. Mufrad, musanna, jama'. Mudzakkar, muannats. Itu asalnya. Tapi kadang tidak berkesesuaian. Seperti di sini. Hiya muannats, al aslu mudzakkar. Kadang juga misalnya nanti akan datang wahwa kisman. Apa? Lihat. Wahwa, perhatikan, wahwa kismani. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Huwa mufrad. Kismani? Kismani apa? Mutsanna. Paham ya? Tidak berkesesuaian adatnya. Itu
Jangan heran di situ, memang begitu. Walaupun asalnya mubtada dan khobar itu berkesesuaian nau dan adatnya, tapi kadang tidak berkesesuaian. Dan ini fasih, tetap fasih. Taib. Wal wawu wal alif wan nunu. Wan nun ataf ke mana semua itu? Hendak hafal. Ataf ke dhammah tu. Wahia. Hiya siapa di situ? Hiya kembali ke mana? Yahya. Dan dia naibatun anid dhammah. Nah, wal waw wal alif wan nun wa hiya naibatun anid dhammah. Nah, ahsant. Naibatun kenapa rafa? Abdul Musawwir. Kenapa rafa naibatun? Khabar mana mubtada? Iya, ada berapa yang bisa jadi mubtada? Ada berapa bentuk mubtada? Zahir dan dhamir mudmar. Mubtada yang bisa jadi dhamir yang bisa jadi mubtada apa saja? Dhamir rafa, munfasil, huwa huma hum sampai akhir. Ahsant. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan. Amma ini harf dan setelahnya pasti mubtada. Ad-dhammatu mubtada. Khabarnya mubtada setelah amma, apa khabarnya? Setelah fa. Setelah fa, fatakunu. Jadi jumlah takun. Hendak ya Pak Rizki, takunu apa amalannya? Tarfal isma. Aywa, ayna ismuhu, ayna ismuha wa ayna khabaruha. Adapun dhamma maka dia menjadi tanda mustatir. Takdirnya huwa atau hiya? Lihat dulu. Hiya kembali ke dhamma. Adapun dhamma maka dia, yaitu dhamma itu menjadi tanda. Alamatan kenapa nasab? Khabarnya. Alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'ah. Fi arba'ati mawadi'ah. Hendak ya Khalil. Mawadi'ah. Apa i'rabnya? Rafa nasab jer. Jer. Kenapa jer? Kenapa jer? Siapa yang menjer? Kenapa jer dia? Mudhafun ilaih. Mawadhi' mudhafun ilaih. Tanda jernya apa? Kenapa fathah? Wazan mafa'il sigha muntaha al-jumu' mamnu' min as-sarf. Ismullah la yansarif. Illahnya sigha muntaha al-jumu'. Taib. Fil ismil mufrad fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufrad. Ini badal ya. Fil ismil mufrad badal dari fi arba'ati mawadi'a. Nah, fil ismil mufrad jar majrur tapi dia badal rincian dari arba'ati mawadi'. Beliau katakan fi arba'ati mawadi' fil ismil mufrad fi jami' taksir fi nah dan seterusnya. Ini bab tafsil. Munsharifan kana
au ghairu munsarifin. Munsarifan. Hendak ya Daniel? Ahsan. Khabar kana muqaddam aina ismuha? Ghairu ataf au. Saya tanya isim kana. Khabarnya kan muqaddam antum bilang munsarifan. Mana isimnya? Takdirnya isim mufrad ya. Ghairu munsarifin itu ataf au ghairu munsarifin. Ataf apa itu Arham? Jangan balik-balik. Hah? Nasak pakai qaf. Ya, ahsan. Apa bedanya ataf nasak dan ataf bayan? Kalau ataf nasak ada huruf atafnya, kalau bayan tidak ada. Kalau bayan mirip badal apa? Kul min kul. Ahsan. Tayyib. Nahu qala Allah wa idh qala Ibrahim wa idh qala Musa wa fi jam'i taksiri munsarifan kana au ghairu munsarifin. Ulangi Arman. Munsarifan kenapa nasab? Mana isim kana? Takdirnya kembali ke masa kembali ke khobarnya lagi? Siapa itu dia? Jamak taksir, apakah dia munsharif atau dia tidak munsharif? Siapa dia? Siapa yang kita bicarakan? Dhamma bisa disifati munsharif. Adapun jamak taksir atau pada jamak taksir yang dalam keadaan dia munsharif atau dia tidak munsharif, siapa yang kita bicarakan itu munsharif atau tidak munsharif? Jamak taksir. Kembali dhamirnya ke mana Arman? Kembali ke antum lihat yang kita baca. Kembali ke mana? Kan mustatir huwa, kembali ke mana? Siapa dia? Kembali ke belakang, cari ke belakang. Jamak taksir. Ada yang lain enggak? Arman? Ada yang lain? Arman? Ada yang lain atau tidak? Sudah lihat atau belum Arman? Kan kembali ke belakang, tidak mungkin kembali ke munsharif. Munsharif apa? Apa untuk bilang tadi? Makanya dari tadi saya tanya, antum lihat atau tidak? Pantas bila bicara-bicara. Sudah lihat sekarang? Saya juga bingung kenapa tidak bicara. Lobet atau? Sudah Arman. Pantas bingung. Kembali ke mana? Jamak taksir. Ahsan. Nahu qala ashabu Musa wa masakinu tardawnaha wa min ayatihil jawari
Ini contoh jamak taksir semua. Qala ashabu Musa, mana jamak taksirnya dah? Wa masakinu tardawnaha, mana jamak taksirnya, cari. Wa tardawnaha. Wa tardawnaha, pilih. Enggak mau pilih? Enggak ada. Apa masakin? Bukan. Bukan jamak taksir itu, masakin, mafail. Bukan? Hah? Wa min ayatihi al-jawari, mana jamak taksir? Ayati jamak taksir. Al-jawari atau ayati? Ayatihi jam apa? Ayatihi jam apa? Ayatihi jamak taksir. Ayat jam apa? Jam apa? Pilih saja, mudzakkar, muannas, taksir. Ayatihi taksir. Jam mana? Mana jamak taksir paling? Kita bahas jamak taksir sekarang. Mana? Al-jawari bukan? Jawari bukan? Bukan jamak taksir atau iya? Cepat. Jawari. Jamak taksir terham. Mafail, cuma ya-nya dihapus. Yarham. Dihapus ya-nya. Al-jawari. Si komentar jumud juga sama, mafail, masakin. Cuma masakin itu kadang pakai ya dalam Al-Quran, kadang tidak pakai ya. Kadang mafail, kadang mafail dia. Ini boleh atau tidak di pelajaran lamh torf? Ya-nya dihilangkan, boleh atau tidak? Lamh torf, siapa yang belajar? Tidak ada sisanya. Boleh atau tidak? Ya boleh. Hapus ya-nya. Wa fi jam'il muannats salim. As-salim andaman sampai mana terakhir? Fahmi, hendak fahmi. As-salim apa i'rabnya? Mana juga antum salah lihat juga kayaknya antum. Tentu al-muannas atau jama'? Perempuan yang selamat, ada yang ganggu kah? Jama'. Na'at dari jama'. Jama' yang selamat, bukan perempuan yang selamat. Jama' yang selamat maksudnya selamat dari perubahan bentuk mufrad. Kan kalau jama' taksir berubah bentuk mufradnya. Ya. Zaidun jadi zuyud, harokatnya berubah. Kalau jama' muannas tidak berubah. Hindun hindat, tinggal tambah alif dan ta. Zainab zainabat. Tidak ada perubahan pada bentuk mufradnya. Iya. Jadi yang dimaksud selamat apanya? Iya. Selamat jamanya dari perubahan bentuk mufrad. Dan juga walaupun ada kritikan di situ ya, ada kritikan. Yang benarnya namanya bukan jama' muannas salim. Sebentar kita terangkan. Wa ma humila wa ma andaka siapa lewat Jabal tafaddal. Ma wa ma humila alaihi. Lihat, baca dulu konteksnya. Wa fi jamil muannas salim wa ma humila alaihi. Pada jama' muannas salim dan diikutkan dengannya. Apa yang diikutkan dengannya? Apa dia? Matuf. Mana matuf alaih? Mana matufnya? Atuf ke mana? Jama'. Ahsant.
Jadi fi mahalli apa ma'nya? Fi mahalli raf'in nasbin jarrin, kan matuf jarrin. Wa ma humila alai, ma mausul ya, isim mausul mabni fi mahalli jarrin ataf ke jam'i. Nah, humila apa itu namanya? Abu Mu'adz, isim fil harf. Fil apa? Ma'lum majhul madhi atau mudhari? Kalau majhul cari apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'il? Cari fa'il, naibul fa'il itu cari di depan. Kalau tidak dapat berarti mustatir. Dan apa yang diikutkan? Humila ulhiko, yang diikutkan padanya. Siapa yang diikutkan? Dan apa-apa yang dia diikutkan padanya. Mana mustatir, takdirnya huwa atau hiya? Jawazan atau wujuban? Oh, huwa ya. Jawazan atau wujuban? Kembali ke ma. Bisa kembali ke ma. Dia kan ma mausul. Kembali ke ma. Apa-apa yang diikutkan padanya. Yang dia diikutkan padanya. Dia itu ya apa-apa tadi. Nah, wa ma humila alaihi. Kalau hanya dhamir hanya kembali ke mana, Fauzan? Wa ma humila alaihi. Kembalinya dhamir ini. Semua kita tanya sekarang ya, sudah lewat tuhfa. Mau mansub, mau yang apa namanya, i'rab jumlah, i'rab yang lain kita tanya. Terus ke jama ya, ke jama. Dan apa-apa yang diikutkan padanya itu pada jama'. Nahu idza ja'akal mu'minatu wa ulatul ahmali wa fil fi'lil mudhari'i indaka hadhihi. Tafaddal al-fi'li al-mudhari'i kenapa jar? Mudhaf ilaih, lihat dulu. Nah, tahsan. Fil fi'lil mudhari'i alladhi apa namanya, mabni ya kan, fi mahalli jarrin sebagai naat lagi ya. Fi'il mudhari yang apa, lam yattasil bi akhiri syai'un indak. Siapa lagi? Abu Harun, iya. Lupa Abu Harun, tafaddal. Syai'un. Kenapa tiba-tiba rafa di situ? Fa'il dari yattasil, ahsan. Yattasil. Andaman, inda akbar. Yattasil fil apa? Apa mu'rab atau mabni mudhari'? Apa i'rabnya situ? Lam yattasil, jazm, ahsan, jazm. Siapa yang jazm? Lam. Jazm. Ada berapa penjazm marham? 18 ya. Terbagi 2. Makhluk tercampur hafalannya, campur sama nawasib. Jawazim, ada yang menjazam satu fi'il ya, campur, terubahnya dihafal atau terubahnya dipikir.
Alladzi lam yattasil fil mudhari apa madinya akbar? Ittasala. Wazan ifta'ala. Asal katanya indah yang ittasala. Asal katanya yang 3 hurufnya apa? Dicari di mana kalau di kamus? Hah? Tasola. Wasala pakai waw. Pakai waw atau ta, Pak Reski? Wow. Kenapa di situ wawnya hilang? Hah? Kenapa akbar? Kenapa hilang wawunya? Hilang atau berubah? Berubah jadi apa? Di situ. Jadi ta. Yarham. Kapan berubah jadi ta? Sebelum ta wazan ifta. Pelajaran apa itu, Yarham? Sorof. Di bab apa? Ibdal. Ibdal atau ilal? Ibdal. Nah, bagi Yaman sisa siapa? Tafadhal. Siapa lagi? Abu Ihsan. Tafadhal. Lam yattasil bi akhirih. Hanya kembali ke mana itu? Tidak bersambung di akhirnya. Fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Nya itu siapa? Di akhirnya. Kembali ke fi'il mudhari. Ahsan. Tayyib. Sudah kita terangkan. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab pembahasan tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Ini gampang ini, insyaallah cepat. Qala rahimahullah lirraf'i arba'u alamat. Beliau berkata bahwa rafa memiliki 4 tanda, yaitu ad-dhammatu wa hiya al-aslu wal wawu wal alif wan nun wa hiya naibatun anid dhammah. 4 tanda tersebut adalah dhammah dan dia adalah merupakan tanda asal untuk rafa. Maka dari itu rafa itu identiknya dengan apa? Dhamma, ya kan? Rafa identiknya dengan dhamma karena memang tanda asalnya dhamma. Wal wawu wal alif wan nun. Wawu, alif dan nun. Ini juga tanda rafa. Namun dia kata beliau wahya naibatun anid dhamma. 3 ini wawu, alif dan nun adalah pengganti dari dhamma. Maksudnya dia tanda cabang. Tanda cabang bukan tanda asli. Nah, ingat ya, tanda rafa ada berapa? 4. Dhamma, waw, alif, nun. Sebelum lanjut kita murojaah dulu. Lihat di depan semua. Dhamma menjadi tanda rafa pada berapa tempat? 4. 1. Mufrad, jamak taksir. Jamak mudzakkar, jamak muannas salim. Fil mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Fil mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai' itu ada 2, sahih akhir dan mutal akhir. Baik. 2 waw. Waw berapa tempat menjadi tanda dhammah? 2 apa itu? Jamak mudzakkar salim asmaul khamsah. Terus alif. Berapa tempat alif? 2 atau 3? 1. 1, yaitu pada semutsanna saja. Nun menjadi pada berapa tempat menjadi tanda rafa? 1 juga. Apa itu? Af'al khamsah, tamtsilatul khamsah. Sudah ya? Nah itu nanti rinciannya. Sudah adzan belum? Sudah?
Oh, sementara adzan. Tapi kita selesaikan ini, sudah kita jawab tadi. Insyaallah mudah. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadhi'a. Kata beliau, adapun dhammah maka dia menjadi tanda untuk rafa pada 4 tempat. Coba buktikan jawaban antum tadi benar atau salah. 1. Isim mufrad munsharifan kana atau ghairu munsharif. Apakah itu isim mufradnya munsharif, menerima tanwin? Apa mana munsharif Farham? Menerima tanwin. Au ghairu munsharif, atau tidak menerima tanwin. Semuanya mau dia ismul ladzi la yansharif. Kan begini. Ismul ladzi la yansharif itu kembali kepada 2 penamaan, kembali ke isim mufrad atau kembali ke jamak taksir. Makanya beliau bilang di situ isim mufrad yang munsharif dan ghairu munsharif. Ketika dia munsharif maupun dia ghairu munsharif, selama dia isim mufrad maka tanda rafanya adalah dhammah. Kapan nanti berbeda antara munsharif dan ghairu munsharif? Ketika majrur, ya kan? Ketika rafa dan nasab tidak ada bedanya yang munsharif dan ghairu munsharif. Adapun ketika majrur baru di situ berbeda. Kalau yang munsharif pakai kasrah, yang ghairu munsharif fathah. Jelas ini? Nahu, contoh. Qala Allahu. Ini contoh yang munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif atau ghairu munsharif? Allah ismul ladzi la yansharif. Munsharif Allah, munsharif. Cuma antum tidak pernah lihat hilang alif lamnya kan gitu. Sebenarnya kalau tidak ada alif lamnya dia tanwin. Kalau tidak alif lamnya jadi ilahun. Paham ya? Jadi Allah itu ismul munsharif atau ghairu munsharif? Dia contoh isim mufrad munsharif. Wa idz qala Ibrahimu. Ini contoh untuk isim mufrad ghairu munsharif. Ya, semuanya di situ fa'il ya. Allah fa'il, Ibrahim fa'il. Tanda rafanya dhammah karena dia isim mufrad. Wa idz qala Musa. Ini contoh apa? Ghairu munsharif juga. Jadi 2 di situ mengisyaratkan pada 2 hal. Contoh yang Allah itu untuk munsharif, Ibrahim dan Musa untuk ghairu munsharif. Sekaligus yang maksur ya, Musa sekaligus mencontohkan isim mufrad yang maksur. Ada i'rabnya lafzan kelihatan, Allahu, Ibrahimu kelihatan ya. I'rab lafzi. Ada i'rab takdiri. Yang mana itu? Musa. Ya, jadi mutammimah ini bagus sekali dia. Dalam contoh-contohnya pun isyaratnya itu banyak. Banyak isyaratnya. Kalau mau dijelaskan isyarat-isyarat pada contohnya tadi. Contohnya mau mengisyaratkan bahwa mufrad itu ada yang munsharif, ada ghairu munsharif, dan mengisyaratkan untuk i'rab lafzan dan i'rab takdiran, ya kan? Kalau Allah dan Ibrahim i'rabnya lafzan, Musa i'rabnya takdiran. Jelas ya? Sekaligus juga mengisyaratkan contoh untuk tadi isim mufrad yang mangkus, isim mufrad yang maksur ya, maksur. Wa fi jami' taksir, dan pada jamak taksir munsharifan kana ghairu munsharifin. Sama saja apakah jamak taksirnya munsharif atau ghairu munsharif, menerima tanwin atau tidak menerima tanwin. Selama dia jamak taksir maka tanda rafanya apa? Dhammah. Contoh, qala ashabu Musa. Mana syahid? Ashabu. Ya, jamak taksir. Wa masakinu tardawnaha, mana dia? Masakinu. Wa min ayatihil jawari. Al-jawari. Ini lagi sama. Ashabu ini munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Masakin ghairu munsharif. Al-jawari ghairu munsharif, tapi di situ kan pakai alif lam. Al-jawari itu mengisyaratkan contoh untuk yang
yang i'rab takdiri. Iya. I'rab takdiri kan al-Jawari. Apa dia isim mangkus atau maksur? Mangkus ujungnya ya, hanya ya-nya dihapus. Nah, kayak tadi mengisyaratkan maksur. I'rab takdirinya. Kalau sini mengisyaratkan apa? I'rab takdiri dengan menggunakan isim mangkus. Isim mangkus. Fi jam'il muannats salim, pada jam' muannats salim juga rafa dengan dhamma wa ma humila alaihi, dan apa yang diikutkan padanya. Nanti mulhaq butuh penjelasan agak panjang, kita jelaskan setelah salat. Wa fi jam'il muannats salim, sudah kita terangkan tadi bahwa dhamma menjadi tanda untuk rafa pada 4 tempat. Pada isim mufrad, munsharif atau ghairu munsharif, jamak taksir, munsharif atau ghairu munsharif. Kemudian beliau berkata pada jamak muannats salim, pada jamak muannats salim, dan beliau tidak katakan munsharif atau ghairu munsharif. Kenapa? Karena jamak muannats salim tidak ada yang ghairu munsharif, pasti dia munsharif saja. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa ismul ladzi la yansharif itu hanya kembali kepada 2 penamaan, ada isim mufrad atau jamak taksir. Jadi tidak ada ismul ladzi la yansharif yang asalnya jamak muannats salim. Maka dari itu tidak perlu beliau katakan munsharif atau ghairu munsharif. Jelas ya? Kemudian beliau katakan jamak muannats salim dan apa-apa yang diikutkan padanya. Apa maksudnya mahmul ila jamak muannats atau ala jamak muannats salim? Mahmul ala jam'il muannats as-salim. Apa maknanya? Ya. Atau nama lainnya mulhaq bi jam'il muannats salim. Apa makna ini? Maknanya adalah dia ikut kepada jamak muannats salim secara i'rab, secara tanda i'rab. Makna mulhaq atau mahmul ala jam'il muannats as-salim maksudnya adalah dia mengikut kepada jamak muannats salim atau sama dengan jamak muannats salim dalam hal tanda i'rab, namun berbeda dengan jamak muannats salim dalam hal dia tidak memiliki mufrad pada lafadznya sendiri. Jadi mulhaq, apa makna mulhaq dengan jamak muannats salim? Yaitu diikutkan atau disamakan dengan jamak muannats salim secara tanda i'rab, tapi beda dengan jamak muannats salim dalam artian, dalam hal apa? Dalam hal apa tadi? Tidak ada mufradnya dia. Kalau jamak muannats salim ada mufradnya. Kalau mulhaq dengan jamak muannats salim tidak ada mufradnya pada lafaz tersebut, pada lafaznya sendiri, dan tidak cocok dihilangkan dan tidak cocok dihilangkan tambahan alif dan ta di akhirnya. Itu makna mulhaq. Jelas ini? Pahami dulu baru kita lanjut. Mulhaq dengan jamak muannats salim artinya adalah diikutkan dengan jamak muannats salim dalam tanda i'rab, sama dengan jamak muannats salim dalam tanda i'rab, tapi beda dengannya dalam hal dia tidak punya mufrad pada lafadznya sendiri dan tidak bisa dihilangkan tambahan alif dan ta di akhirnya. Itu sudah paham? Contoh supaya lebih paham. Beliau katakan nahu idza ja'akal mu'minat. Ini contoh untuk jamak muannats salim atau mulhaq?
Jamak muannas salim ini karena dia ada mufradnya, mukminat, mukminatun, dan cocok dihilangkan alif dan tanya, ya kan? Kalau dihilangkan alif dan tanya kembali ke mufrad. Jelas ini? Kalau contoh yang kedua, wa ulatul ahmal, dan wanita-wanita pemilik kandungan. Pemilik kehamilan, maksudnya kandungan. Ulatu itu syahidnya itu jamak muannats salim atau mulhaq? Mulhaq. Kenapa? Satu, tidak ada mufradnya di lafaz itu. Tidak bisa kita katakan, kita hilangkan alif dan ta kemudian kembali ke mufrad. Tidak ada itu Justru ulat mufradnya di lafaz lain. Ulat mufradnya dzatu hamlin. Kalau jamaknya ulatu ahmal. Paham? Dia punya mufrad tapi di lafaz lain, bukan di lafaznya sendiri. Itu mulhaq. Kalau dihilangkan alif dan tanya jadi enggak ada maknanya ya kan? Kalau jamak muannas salim, kalau hilangkan tambahannya kembali ke mufrad. Dan dia punya mufrad pada lafadznya sendiri. Itu bedanya. Jadi bagaimana cara membedakannya? Oh, ini jamak muannas salim, ini bukan jamak muannas salim. Lihat, kalau ada mufrad pada lafadznya sendiri atau cocok dihilangkan alif dan tanya. Kalau dihilangkan alif dan tanya, dia kembali ke kosakata asal yaitu mufrad, maka dia jamak muannas salim. Tapi kalau tidak bisa, tidak cocok dihilangkan alif dan tanya, maka dia adalah mulhaq. Dipahami ya? Kemudian yang keempat, yang tanda rafanya dengan dhammah adalah wa fi al-fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Jadi fi'il mudhari yang rafa dengan dhamma adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Sesuatu apapun di sini apa? Ada 5, yaitu tidak bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah, dan nun nisa dan nun taukid mubasyarah. Nun taukid secara langsung. Kalau tidak bersambung dengan 5 ini, maka nanti tanda rafanya dengan dhammah. Apakah itu dengan dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah, nanti rinciannya. Kita detailkan dulu. Kalau bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah, kalau fil mudhari bersambung dengan 3 ini, maka tanda rafanya nanti dengan apa? Dengan thubutu nun, kan? Kan amthilatul khamsah. Ya. Kalau bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah, ini namanya fil mudhari amthilatul khamsah. Nanti dia tanda rafanya dengan nun, sementara yang kita bahas tanda rafanya dengan dhammah. Tidak masuk di sini dia. Tidak masuk di sini, nanti yang pakai nun itu nanti. Makanya beliau bilang tidak boleh bersambung dengan itu. Kalau bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, kenapa tidak boleh? Karena kalau bersambung dengan 2 ini dia mabni, sementara yang kita bahas tanda i'rab. Tanda i'rab berarti mu'rabat, bukan mabni. Jelas ya? Yang mabni tidak dibahas di sini. Tidak ada ya dibahas di tanda i'rab. Berarti keluar juga dia yang bersama dengan nun niswa dan nun taukid secara langsung. Paham ya? Jadi fi'il mudhari, saya ulangi, fi'il mudhari yang tanda rafanya dengan dhammah adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Sesuatu itu adalah alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah, nun niswa dan nun taukid secara langsung. Jelas ya? Nah. Kemudian fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai',
itu terbagi dua. Paham ini? Kalau belum paham ditulis. Fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun itu terbagi dua. Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir. Kalau sahih akhir, tanda rafanya nanti dengan apa? Sahih akhir, dhamma zahira. Kalau mu'tal akhir, dhamma muqaddar. Dhamma sama-sama dhamma, cuman dirinci, ada yang zahira, ada yang nampak dhammanya, ada yang muqaddar, tersembunyi. Taib. Jadi fi'il mudhari itu kan, fi'il mudhari sebenarnya ada dua, fi'il mudhari sahih akhir, mu'tal akhir. Taib. Misalnya yansuru. Apa ini arham, sahih akhir atau mu'tal akhir? Sahih akhir. Nah, kemudian contoh apa misalnya yas'a. Ini apa ini? Mu'tal akhir. Taib. Fi'il mudhari sahih akhir dan fi'il mudhari mu'tal akhir, ketika dia bersambung dengan alif itsnain atau waw jamaah atau ya mukhatabah, maka apa? Kalau bersambung dengan tiga ini, maka berubah namanya yang tadinya sahih akhir, mu'tal akhir. Kalau bersambung dengan tiga ini, nanti namanya semuanya al-amsilatul khamsah. Tidak peduli mau sahih akhir atau mu'tal akhir, kapan bersambung dengan alif itsnain waw jamaah ya mukhatabah, nanti dia menjadi apa? Amsilatul khamsah. Nah, jadi kalau sebelum bersambung ada dua, sahih akhir dan mu'tal akhir. Tapi kalau sudah bersambung dengan salah satu dari tiga ini, namanya amsilatul khamsah. Nah, jadi yarmiyani sahih akhir, mu'tal akhir atau amsilatul khamsah? Amsilatul khamsah. Walaupun dia asalnya mu'tal akhir, tapi kan sudah bersama dengan alif itsnain, namanya sudah berubah menjadi amsilatul khamsah. Paham ya? Kan apa amsilatul khamsah? Amsilatul khamsah adalah setiap fi'il mudhari yang bersama dengan alif itsnain waw jamaah dan yang mukhatabah, setiap fi'il mudhari, tidak peduli sahih akhir atau mu'tal akhir. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Nahu. Contoh narfa'u darajatim man nasya'. Mana syahid? Narfa'u saja atau nasya'u juga? Nasya'u juga, dua. Narfa'u dan nasya'u sama-sama apa? Fi'il mudhari. Sahih akhir atau mu'tal akhir? Sahih akhir. Wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u. Fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir, mu'tal waw. Dia rafa di situ. Apa? Kenapa rafa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah. Mana min zuhuriha? Fikol. Ta'adzur itu alif. Fikol. Jelas ya? Nah, sudah. Beliau contohkan dua untuk mewakili yang sahih akhir dan yang mu'tal akhir. Walaupun beliau tidak bilang bahwa fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai' itu ada dua, tapi bisa dipahami dari apa? Dari contoh yang beliau berikan. Nah, ini bentuk ringkasan yang bagus. Beliau tidak bagi menjadi dua, tapi terisyaratkan atau tersirat pada contohnya bahwa fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai' terbagi dua.
ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Thumma qala rahimahullah wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Adapun wawu, kita pindah sekarang tanda rafa yang keberapa ini? Kedua. Tanda rafa yang pertama dhammah, dia terjadi pada 4 tempat. Wawu terjadi pada berapa tempat tadi? 2. Kata beliau, wawu menjadi tanda rafa pada 2 tempat saja, yaitu jamak mudzakkar salim dan asma sittah, asmaul khamsah kalau di al-jurmiyah. Kalau di sini tambah 1, asmaul sittah. Nanti kita jelaskan. Kata beliau, pertama fi jam'il mudzakkar salim. Wawu itu menjadi rafa pada jamak mudzakkar salim. Wawu menjadi tanda rafa, saya ulangi, wawu menjadi tanda rafa pada jamak mudzakkar salim. Wa ma humila alaih, dan apa-apa yang diikutkan pada jamak mudzakkar salim. Kembali lagi mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Apa makna mulhaq kepada jamak mudzakkar salim? Yaitu sama dengan apa? Sama tanda i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Tapi beda dalam hal dia tidak punya mufrad pada lafadznya sendiri. 1. Dan tidak cocok dihilangkan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. 2. 3. Atau tidak terpenuhi syarat untuk dijamak ke jamak mudzakkar salim. Agak ada tambahan lagi di situ. Kalau di jamak muannas salim tadi 2 kita sebut. Kalau di sini 3. Kapan jadi mulhaq jamak mudzakkar salim? Kalau tanda i'rabnya sama tapi tidak ada mufradnya di lafadznya sendiri. 1. Atau apa? Tanda i'rabnya sama tapi tidak bisa dihilangkan alif apa? Ya dan nun. Waw dan nun, ya dan nunnya di akhir. Tidak bisa. 3. Sama tanda i'rabnya tapi tidak terpenuhi syarat untuk dijamak ke jamak mudzakkar salim. Walaupun ada mufradnya, nanti akan ada contohnya. Kadang ada mufradnya. Nanti ada pembahasan khusus ya. Tapi saya contohkan dulu begini. Al-alamun, al-alamin, jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim atau mulhaq? Al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamun, al-alamin, jamak mudzakkar atau mulhaq? Dia mulhaq ini. Walaupun ada mufrad, ada mufradnya di lafadznya kan? Ada. Tapi yang jadi masalah dia tidak terpenuhi syarat untuk dijamak ke jamak mudzakkar salim. Karena yang dijamak ke jamak mudzakkar salim itu ada 2. Nama laki-laki yang berakal atau sifat laki-laki yang berakal. Al-alamin, al-alamun itu bukan nama, bukan pula sifat. Dia jins, isim jins. Bermana al-khalq. Paham? Jadi ada syaratnya untuk bisa dijamak ke jamak mudzakkar salim. Syaratnya dia nama laki-laki yang berakal, yang ujungnya bukan ta marbutoh, yang ujungnya bukan alif dan nun, yang tidak berwazan af'al. Ini syarat-syaratnya. Atau dia harus sifat laki-laki yang berakal. Tidak boleh sifat yang tidak berakal. Walaupun laki-laki tapi tidak berakal, bukan sifatnya yang berakal, maka dia tidak bisa dijamak ke jamak mudzakkar salim. Iya, misalnya apa? Syamikh, jabalun syamikh, gunung yang tinggi. Tidak bisa itu dijamak jadi syamikhun. Kenapa? Karena dia sifat untuk yang tidak berakal. Gunung, rumah, yang tidak berakal syamikh. Itu untuk yang tidak berakal. Beda dengan tawil.
Taib. Nah, karena itu kalau dijama dia ke jama mana salim dia syamikhat. Paham ya? Berarti ini mulhaq. Walaupun ada mufradnya, lihat, walaupun ada mufradnya pada lafadznya sendiri, tapi dia bukan nama laki-laki dan bukan pula sifat laki-laki yang berakal. Sama al-aradun. Apa jamannya ardun? Bumi. Apa jamannya? Al-aradun atau al-aradin, pakai waw dan nun atau ya dan nun. Ini apa? Mulhaq atau jamak mudzakkar salim? Dia mulhaq walaupun ada lafaz pada mufradnya, ada mufradnya pada lafaznya sendiri. Lafaznya kan apa? Mufradnya al-ardu. Ya kan? Ada. Kalau dihilangkan tambahannya kembali ke mufrad. Tapi yang jadi masalah apa? Dia bukan nama laki-laki. Bukan pula sifat untuk laki-laki yang berakal. Jelas ya? Makanya tadi perlu dicatat itu mana mulhaq di sini. Mana mulhaq jamak mudzakkar salim sama tanda i'rabnya, tapi beda dalam hal apa? Satu, kadang bedanya tidak ada mufradnya pada lafadznya sendiri, atau pakai atau kadang tidak bisa dihilangkan tambahannya waw dan nun atau ya dan nun, atau kadang perbedaannya tidak terpenuhi syarat untuk dijamak ke jamak mudzakkar salim. Jelas? Nah, lihat contohnya. Nahum wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Mana syahid? Al-mu'minun syahidnya. Dia jamak mudzakkar atau mulhaq? Jamak mudzakkar. Karena dia apa? Ada mufradnya pada lafadznya sendiri. Cocok dihilangkan waw dan nunnya atau ya dan nunnya. Dan dia sifat yang berakal. Bukan nama tapi sifat yang berakal. Berarti terpenuhi syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Sementara contoh yang kedua, wa iyyakum minkum 20 sabirun. Mana syahid? 20. Kalau sabirun apa? Kalau sabirun jamak mudzakkar. Kalau 20 mulhaq. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena dia tidak ada mufradnya di lafadznya sendiri. Mufradnya 20 apa? Mufrad dari lafadznya sendiri tidak ada. Mufradnya wahid, ya kan? Mufradnya wahid pakai lafadz lain. Ya, sama tadi ulu mufradnya dzatu, lafadz lain. Ada mufradnya tapi beda lafadz. Jelas ini? 20. Kalau antum hilangkan juga waw dan nunnya, cocok atau tidak? Tidak cocok. Isyur. Tidak kembali ke mufrad. Kan az-zaidun, kalau az-zaidun kan waw dan nun hilang, kembali ke mufrad zaid. Jelas ya? Jadi ada bentuk-bentuk mulhaq jamak mudzakkar salim. Ada yang bentuknya kayak begini, ada mufradnya tapi tidak terpenuhi syarat, atau yang kayak begini di buku memang tidak ada mufradnya sama sekali di lafadznya sendiri, ya dia ada mufradnya di lafadz lain. Nah, kita lanjut. Wa fil asma'i sittah. Dan yang tanda rafanya dengan waw adalah asma sittah. Selama ini kita kenal asmaul khamsah. Di sini asmaul sittah. Isim-isim yang 6 karena memang ditambah satu. Lihat, wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa dzu malin. Apa tambahan? Hanuka. Iya, abuka
maknanya ma'ruf. Akhuka, hamuka, fuka, antum sudah tahu. Dzumalin, antum sudah tahu. Hanuka apa artinya? Hanuka itu asalnya, kata para ulama, asal maknanya adalah syai'uk. Syai'uk, sesuatu yang merupakan punyamu. Tapi setelah itu berkembang untuk apa saja yang tabu untuk diungkapkan. Kalau diterjemah bahasa Indonesia, anumu. Ya, hanuka apa? Anumu. Semua yang tabu, mau itu bentuk kelamin, kubul, dubur, atau payudara, atau apapun itu yang tabu untuk dijelaskan, diungkapkan dengan soroha, dengan terus terang. Paham ya? Itu hanuka. Cuma kenapa di Al-Ajurrumiyah dibilang Asma'us Sittah? Jawabannya karena hanuka ini jarang sekali dibaca itmam. Jadi begini, Asmaul Khamsah itu ada beberapa bacaan dia. Ada terkhusus abuka dan akhuka, dia 3 sisi bahasa Arabnya: itmam, naqs, dan qasar. Itmam, qasar, dan naqs. Ini harus dijelaskan. Ini faedah baru di pembahasan ini yang antum belum dapat sebelumnya. Jadi Asmaus Sittah terkhusus apa? Abuka dan akhuka, itu 3 sisi bahasa Arabnya. Al-itmam, itmam. 2 al-qasar, al-qasar. 3 an-naqs, an-naqs. Al-itmam maknanya adalah dibaca rafa, dia di-i'rab rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya, itu itmam. Artinya dia di-i'rab seperti asma'u sittah atau asmaul khamsah. Kalau al-qasar, dia di-i'rab seperti isim maksur. Tahu isim maksur? Berarti dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasrah muqaddara. Iya. Misalnya abuka, ini apa ini? Ini itmam ini. Abaka ketika mansub, abika ketika apa? Ketika majrur. Kalau qasar, dia ketika rafa abaka, ketika nasab abaka, ketika jar juga abaka. Pakai alif, dia di ujungnya alif. Marfu dan dhamma muqaddara di atas alif. Mansub dengan fathah muqaddara di alif. Majrur dengan kasrah muqaddara di alif. Sama dengan al-fatah, sama dengan al-fatah. Dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasrah muqaddara. Isim maksur, makanya namanya qasar. Qasar itu maksur sama. Iya. 3 di naqs. Naqs itu, naqs di sini bukan mangkus, bukan. Naqs di sini bermakna dikurangi. Dikurangi hurufnya. Wawunya dihapus, alifnya dihapus, tidak ada tambahannya itu. Jadi kalau rafa abuka, nasab abaka, ya abaka, tidak ada lagi waw alif ya, tidak ada. Kalau jar abika, abika. Jadi jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ini namanya naqs. Naqs itu dihilangkan, itu waw alif ya dihilangkan. Dia di-i'rab seperti isim mufrad.
berarti dhammanya zahirah, nasabnya dengan fathah zahirah, jarnya dengan kasrah zahirah. Jelas ini? Itu cara bacanya. Kemudian kita kembali ke pembahasan Hanuka. Kenapa para ulama tidak memasukkannya, atau banyak dari ulama tidak memasukkannya, dan mereka hitung menjadi 5 saja, asmaul khamsah, seperti Ibnu Jurrum. Karena ternyata Hanuka ini dia cara bacanya 2, itmam dan naqas. Dan yang paling seringnya hampir semua bahasa Arab datang dengan bentuk yang ketiga ini. Berarti jaa apa? Hadza Hanuka. Bukan Hanuka. Hadza Hanuka. Ra'aitu Hanaka. Marartu bihanika misalnya. Paham ya? Jadi banyak sekali datang dengan itma, dengan naqas, bukan dengan itmam. Sangat langka didapati Hanuka itu datang dengan itmam. Apa itmam? Dirofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Karena itulah, dengar. Karena itulah tidak dimasukkan dia. Akhirnya jadi berapa jumlahnya? 5, karena memang yang sering 5 ini. Kalau Hanuka hampir tidak diketemukan, sedikit sekali. Ada tapi sedikit sekali. Bahkan kalau antum baca kitab gundul, 1000 kitab gundul mungkin antum tidak ketemukan. Paham ya? Kecuali di pembahasan nahwu tentunya akan disinggung di pembahasan nahwu. Tapi kalau misalnya buku akidah, buku ini fikih misalnya, mustalah ini dan itu, hampir tidak ada. Kalau akhuka, ada atau tidak? Mubah, pembahasan akidah, pembahasan fikih semuanya ada. Hamuka juga begitu. Pembahasan akidah, pembahasan fikih, ya. Bahkan ada hadisnya, alhamdu maut. Ya, dzu malin, banyak sekali dzu kan tidak harus dzu malin, dzu ilmin, dzu fadlin, dzu jalal wal ikram, dzu intiqam dan seterusnya. Yang penting dzu. Abu Muhammad, Abu Zaid, Akhu Muhammad, Akhu Zaid, banyak sekali. Nah, fu juga sering juga fu. Dalam hadis sebutkan. Nah, Hani, yang seringnya begitu. Hani, kalau mudhaf kepada yang mutakallim ya hani. Mana tadi? Dzu malin sudah. Nah, qala abuhum. Belum contohkan semuanya ini. 6-6-nya belum contohkan. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Mana syahid? Mana syahid? Akhuhu wa jaa hamuka wa hadha fuka wa hanuka wa innahu ladzu ilmin. Mana syahid? Ladzu ilmin. Lihat pada semua contoh itu semuanya rafa dengan apa? Dengan apa? Waw. Semuanya rafa dengan waw. Nah, itu syahid pembelajaran kita. Tapi ingat ya, Hanuka itu jarang sekali dia itmam.
lebih sering, bahkan hampir selalu dia naqas, hampir selalu dia naqas. Apa mana naqas? Iya, hampir selalu dia diirab seperti isim mufrad, bukan seperti asmaul khamsah yang lainnya. Nah, wa ammal alifu, adapun alif tanda rafa keberapa ini? Ketiga. Fatakunu alamatan lirraf'i fil mutsanna, dia menjadi tanda rafa pada isim mutsanna saja. Wa ma humila alaih, dan hal-hal yang diikutkan padanya, mulhaknya. Apa mulhak pada isim mutsanna? Mulhak pada isim mutsanna sama maknanya dengan mulhak kepada jamak mudzakkar salim. Yaitu apa? Tidak ada, dia sama tanda i'rabnya, bedanya di mana? Dia tidak punya mufrad di lafadznya sendiri, atau tidak cocok dihilangkan tambahannya alif dan nun atau ya dan nun, atau tidak terpenuhi syarat untuk dimutsannakan. Karena si mutsanna itu ada syarat-syaratnya, ya. Dibahas di mana ini? Pernah? Di mana? Lam hutarf. Ya. Sudah lengkap kan di situ? Lihat lagi. Jamak mudzakkar salim syarat-syaratnya ini. Isim mutsanna syarat-syaratnya ini. Ada itu di ta'liqnya. Ada. Saya yakin udah tulis. Tidaklah. Saya bahas, saya singgung di pelajaran, tapi tidak ada di tulisan. Di lam hutarf yang lengkap, versi lengkapnya itu. Di lam hutarf di ta'liq, di pembahasan apa itu? Sahih, mangkus, mamdud, dan apa? Sibih sahih, ya. Di situ nanti dicari di ta'liqnya. Baik. Di antara syaratnya isim mutsanna, dia harus mu'rab. Tidak bisa mabni. Di antara syaratnya isim mutsanna, dia harus mu'rab. Dan dia harus apa? Ada semisalnya di alam nyata. Ada semisalnya di alam nyata. Jadi kalau hal-hal yang tidak ada semisalnya seperti arsy, matahari, bulan, itu tidak dimutsannakan. Kalau antum lihat al-qamarain, pernah dengar? Al-qamarain. Ini mutsanna atau mulhaq? Mulhaq. Kenapa? Karena tidak ada yang semisalnya. Masa 2 bulan tidak ada di alam nyata? Oh, berarti ini mulhaq, ini kentara, tidak terpenuhi syarat untuk dimutsannakan. Apa makna al-qamaran? Matahari dan bulan. Jadi kalau dirinci sebenarnya matahari dan bulan yang diinginkan, bukan bulan dan bulan, karena memang bulan cuma satu. Isim mutsanna harus ada yang semisalnya supaya bisa dimutsannakan. Kalau cuma satu bagaimana bisa dimutsannakan? Adapun kalau antum lihat cuma satu tapi tetap dimutsannakan, berarti dia mulhaq. Sama juga al-umaron. Itu mulhaq atau isim mutsanna? Apa mana al-umaron? Dua orang Umar. Siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Mana dia? Mulhaq atau mutsanna? Mulhaq. Karena ketika dipisah ternyata orangnya beda. Tidak semisal. Sementara syaratnya harus semisal.
Kalau az-zaidan, baru isim musanna karena Zaid dan Zaid. Kalau dipisah Zaidun wa Zaidun. Kalau al-umaron ketika dipisah apa? Abu Bakar wa Umar. Sama juga dalam hadis apa? Al-aswadan. Makanannya Nabi itu lebih sering, jarang makan mewah dia. Aswadan. Aswadan apa artinya aswadan? Dua yang hitam. Maksudnya adalah kurma dan air. Kurma dan air. Lafadznya musanna, tapi sebenarnya bukan musanna, mulhaq dia. Karena kalau dipisah beda lafadz. Tidak semisal. Aswadan maksudnya at-tamar wal ma'. Kurma dan air. Itu di antara syaratnya. Kalau mau lengkap di lam hattar. Jelas ya? Jadi mana mulhaq pada isim mutsanna mirip dengan mulhaq di jamu mudzakkar salim. Qala rajulani, contoh. Ini apa ini? Mulhaq atau isim mutsanna? Mutsanna. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Ithna. Syahidnya ithna. 12 kan ithna asyara. Duanya itu apa? Mulhaq. Kenapa? Karena kalau dihilangkan alif dan nunnya jadi ithin. Apa itu ithin? Kemudian tidak ada mufradnya. Apa mufradnya? Ithnani. Pada lafadznya tidak ada mufrad pada lafadznya. Mufradnya di lafadz lain, wahid. Ya. Atau ahad. Jelas ya? Berarti dia mulhaq. Fajarat min husnata asyrata aina. Ini untuk musanna. Muannats afwan. Musanna yang muannats. Isnata. Kalau tadi isna mudzakkar, isnani. Kalau ini isnatani. Baik. Wa amman nunu. Sekarang tanda rafa yang keberapa? Keempat. Adapun nun fatakunu alamatan lirrafi fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Lihat. Saya belum sebut contohnya, diakhirkan saja contohnya. Adapun nun maka dia menjadi tanda rafa pada satu tempat juga, yaitu pada fi'il mudhari apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan dhamir tasniyah. Apa arti tasniyah? Musanna. Dhamir musanna yang diinginkan itu apa? Alif itsnain. Atau dhamiru jam'in. Apa dhamir jama'? Waw jama'. Atau dhamirul muannats al mukhatabah. Apa maksudnya? Iya, ya mukhatabah. Jadi kalau fi'il mudhari bersambung dengan salah satu dari tiga ini, maka dia tanda rafanya dengan sebutu nun, dengan nun. Jelas ya? Contoh. Wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najm itu bisa bermakna bintang, bisa juga bermakna tumbuhan yang tidak berbatang. Tumbuhan yang tidak berbatang, merambat maksudnya. Kalau syajar tumbuhan berbatang. Kalau najm tumbuhan tidak berbatang. Itu salah satu tafsirannya. Ada yang mengatakan najm bintang. Ada yang mengatakan najm maknanya apa? Tumbuhan tidak berbatang, itu tumbuhan merambat. Nah, an-najm wasyajar yasjudani. Mereka berdua sujud kepada Allah dengan cara yang kita tidak ketahui. Taib. Yasjudani ini apa? Fil mudhari i'rabnya apa? I'rabnya marfu, tanda rafanya. Kenapa rafa? Litajarrudi anin nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun.
li'annahu minal amthilatil khamsah. Au dhamiru jam'in, contoh, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mana syahid? Yu'minun bersama dengan waw jamaah. Dia juga amthilatul khamsah marfu' kosong dari penasab dan penjazam. Alamat jazam rafanya apa? Sabutun nun, sama. Yang ketiga, au dhamiru al-muannatsatil mukhatabah. Contohnya, ata'jabina min amrillah. Apakah kalian takjub dengan perkara Allah, perintah Allah? Ata'jabin, syahidnya apa? Ta'jabin, hamzanya istifham. Ta'jabin, dia fi'il mudhari bersambung dengan ya mukhatabah, marfu, tanda rafanya subutu nun. Nah, sudah kita terangkan tadi ya, amthilatul khamsah. Kemudian dikatakan amthilatul khamsah kenapa? Karena bentuknya cuma 5. Bentuk fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah itu bentuknya cuma 5. Kita berbicara apa? Bentuk. Bukan bicara jumlah. Kalau jumlahnya fi'il yang bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah dan amthilatul khamsah itu sangat banyak. Setiap fi'il itu ada 7. Setiap fi'il kalau ditasrif yang bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah dan yang mukhatabah jumlahnya 7. Setiap fi'il. Berapa fi'il bahasa Arab? Banyak. Kalau jumlah banyak sekali jumlahnya, tapi bentuknya tidak akan keluar dari 5. Ya kan? Coba. Misalnya yansuru, yansurani, yansuruna. Sudah 2 ya kan? Kemudian tansurani, yansurna. Nah, sudah 3 itu. Ya, tansurani kan? Tansurani, tansuruna, di situ 2. Sudah 5. Kemudian tansurina apa? Tansurina, tansurani, tansuruna, di situ 2. 7 kan? Ansuru, 7 satu fi'il. Tapi bentuknya 5. Kenapa 5? Karena yang musanna itu 2, yang pakai ya sama pakai ta di awalnya. Yansurani sama tansurani. Yang pakai waw jamaah 2 juga, pakai ya dan pakai ta di awalnya. Yansuruna, tansuruna. Yang pakai ya cuma 1, yang pakai ta saja, tansuri. Berarti jumlahnya bentuknya 5. Jadi ini amthilatul khamsah, kita bicara bentuk, bukan bicara adat, jumlah. Paham ya? Maka dari itu penamaan amthilatul khamsah itu lebih tepat dibandingkan af'alul khamsah. Lebih tepat. Karena amthilah artinya contoh-contoh yang 5. Namanya contoh itu mengesankan apa? Pembatasan atau tidak? Contoh. Contoh mengesankan tidak, bukan pembatasan, ya kan? Beda dengan af'alul khamsah, fi'il yang 5. Itu mengesankan pembatasan bahwa jumlahnya cuma 5. Paham? Untuk memahaminya. Af'alul khamsah atau asmaul khamsah berapa? 5 kan? Terbatas 5 kan? Berarti af'alul khamsah mengesankan terbatas 5. Padahal tidak, karena itu penamaannya keliru. Ada dikritik walaupun sudah terlanjur masyhur. Ya. Jelas ya? Nah, sudah dulu. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.